Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anijma Nafisah. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Ekonomi semester 4 pagi Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada video kali ini saya akan membahas jawaban ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD. Selamat menyaksikan. Pun soal ulangan akhir semester, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, yang A, cari persamaan regresi Y atas X dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Yang B, melakukan pengujian linearitas regresi Y atas X. Dan yang selanjutnya, signifikansi regresi Y atas X. Selanjutnya, membuat tabel ANOVA apakah regresi linear dan signifikan pada alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, menghitung koefisien korelasi dan uji signifikansinya antara Y atas X, R, X, Y. Dan menghitung koefisien determinasi antara Y atas X. Selanjutnya, kita membuat tabel yaitu berupa Y, X, X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y, di mana di dalam tabel data-data X yaitu yang pertama 12, 14, 13, 12, 15, 16, 13, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 13, 11, 16, 12, 14, dan 15. Adapun di sebelah kanan ada tabel Y dan sebelahnya lagi ada X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Pembahasan soal yang pertama yaitu mencari persamaan regresi Y atas X. Y sama dengan A plus BX. Pertama, kita harus mencari terlebih dahulu sigma X dikali Y. Sigma XY sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY per N, dimana kita dapat sigma XY nya 14.590 dikurangi sigma X nya 269 dikali 1057 per N nya 20. Kemudian kita turunkan yaitu 14.590 dikurangi 269 dikali 1057 yaitu 284,333 per 20. Kemudian 14.590 dikurangi 14,21665 dan didapat hasil 14.575. Kemudian sigma X kuadrat yaitu sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N, dimana kita dapat sigma X kuadratnya yaitu 3064 dan sigma X kuadrat yaitu 269 dikuadratkan per 20. 3064 dikurangi 72.361 per 20. 3064 dikurangi 3618 didapat hasil minus 554. Kemudian mencari B, yaitu rumusnya sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 14.575 per min 554 dan didapat hasil min 26,3. Selanjutnya mencari sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat per 20. Didapat hasil sigma Y kuadratnya yaitu 55.369 minus 1057 kuadrat per 20. 55.369 dikurangi 1117 1.117.249 dibagi 20. Kemudian 55.369 dikurangi 55.862 didapat hasil minus 493. Kemudian
mencari A-nya, yaitu Y sama dengan min BX. A sama dengan Y min BX, di mana Y rumusnya yaitu sigma Y per N. Sigma Y-nya 1557 per 20, yaitu didapat hasil 52,85. Selanjutnya mencari nilai X, yaitu sigma X per N sama dengan 269 per 20, didapat hasil 13,45. Selanjutnya A sama dengan Y min BX. Kemudian 52,85 dikurangi minus 554 dikali 13,45. Kemudian 52,85 minus dalam kurung minus 7451,3, didapat hasil 60,301. Kemudian didapat persamaan Y sama dengan A plus BX, yaitu 60,301 plus 493X. Selanjutnya melakukan pengujian linearitas Y atas X, yaitu yang pertama kita menghitung jumlah kuadrat atau JK beberapa sumber varian. Yang pertama JKT sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 55.369. Yang kedua JKA sama dengan sigma Y kuadrat per N. 55.369 dikuadratkan per 20. Didapat hasil 153.291.845. Kemudian JK B per A sama dengan B dikali sigma XY. Didapat hasil 3.820, di mana sigma XY-nya minus 13.111.007,7, dan kemudian dikalikan dan didapat hasil minus 50,086,694. Kemudian selanjutnya mencari JKS. JKT dikurang JKA minus JKB per A. 55.369 dikurangi 153.291,85 dikurangi minus 50,085,694, dan didapat hasil minus 103,149,781. Kemudian mencari JKG, yaitu K sigma sama dengan 1 sama dengan sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat per N. Kemudian mencari JKG, disubstitusikan angkanya, yaitu 34 kuadrat ditambah 40 kuadrat minus 74 kuadrat per 2 dikurangi 51 kuadrat ditambah 52 kuadrat dikurangi 104 kuadrat, kemudian dikurangi 60 kuadrat ditambah 61 dikurangi 121 kuadrat per 2. Kemudian yang selanjutnya didapat angka 1156 ditambah 1600 dikurangi 2738 ditambah 2601 ditambah 2704, kemudian dikurangi 5345. Kemudian dikurangi 53.045 ditambah 3.600 ditambah 374 dikurangi 73.205. Kemudian didapat hasil 18 dikurangi 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 19. Dan yang terakhir mencari JK-TC-nya, yaitu rumusnya JKS dikali JKG, di mana JKS minus 103,149,781 dikurangi 19, dan didapat hasil akhir yaitu 103,149,781.
800. Yang selanjutnya yaitu menentukan dB atau derajat bebas beberapa sumber varians. Yang pertama, dBt yaitu N sama dengan 20. Selanjutnya, derajat bebas A yaitu 1, kemudian dBb per A sama dengan 1 juga. Kemudian yang selanjutnya dBs sama dengan N-2 yaitu dimana N-nya 20 dikurangi 2 yaitu hasilnya 18. Selanjutnya dB sama dengan G sama dengan N-K yaitu 20 dikurangi 9 sama dengan 11. Selanjutnya dB sama dengan dB TC sama dengan K-2 sama dengan 9 dikurang 2 yaitu hasilnya 7. Yang selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJKA yaitu rumusnya JKA dikali DBA JKA per DBA yaitu didapat hasil 153,291,845 per 1 yaitu hasilnya 153,291. Selanjutnya mencari RJK B per A yaitu rumusnya JK B per A per DB B per A yaitu hasilnya min 50,086,694 per 1 yaitu didapat hasil minus 5,730,543,3889. Yang selanjutnya mencari RJKG yaitu JK sama dengan dalam kurung 0 per DB dalam kurung G yaitu 19 per 11 didapat hasil 1,727. Yang selanjutnya RJK TC sama dengan JK TC per AB TC sama dengan min 103,149,8807 sama dengan min 14,735,685,71. Yang selanjutnya yaitu menentukan F hitung berkaitan dengan linearitas dan signifikansi. Selanjutnya ada uji linearitas regresi Y atas X, yaitu di mana H0 rumusnya Y sama dengan A plus beta Y merupakan regresi linear, dan apabila H1-nya sama dengan Y beta X sama dengan regresi tak linear. Dan selanjutnya FKA sama dengan TC, RJK TC per RJKG, dan didapat hasil minus 14,735,685,71 per 1,727 sama dengan minus 8532,5337. Hal ini berarti H0 diterima, maka persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Kemudian selanjutnya ada uji signifikansi Y atas X, di mana H0 dibagi beta sama dengan 0 berarti regresi tak berarti. Kemudian H1 sama dengan beta tidak sama dengan 0 yaitu regresi berarti. Kemudian F tabel B per A sama dengan RJK B per A per RJKS, dan didapat hasil 87.405. Kemudian kita bandingkan F tabel untuk A sama dengan 0,05, DBB per A sama dengan 1, DBS sama dengan 18, diperoleh F tabel 0,05 dikurangi 1,18 yaitu didapat hasil 4,41, sehingga F hitung B per A F hitung B per A lebih besar dari F tabel. Hal ini berarti variabel X berpengaruh terhadap Y, yaitu bersifat linear. Selanjutnya yaitu mencari uji signifikansi koefisien persamaan regresi, di mana yang pertama yaitu menghitung galat. S pangkat 2 E sama dengan RJKS sama dengan min 5730,543,3887. Dan yang kedua menghitung untuk alfa dan beta, di mana rumusnya yaitu S kuadrat E sama dengan
sigma X kuadrat per N sigma Y kuadrat. Kemudian didapat hasil 3.719 dikali minus 5,730,543,3889. Kemudian selanjutnya 20 dikali minus 342,1 dikali minus 68,642. Akar dari 310,478,873,916 dan didapat hasil 17.670,4107. Kemudian S kuadrat beta sama dengan S kuadrat E per sigma X kuadrat, yaitu didapat hasil minus 5,730,543,3889 per minus 3432,1 dan akar dari 16.696.900 yaitu 408.618. Kemudian mencari koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi X, R, Y. Tingkat hubungan antara variabel X dan Y, yaitu yang pertama koefisien korelasi antara X dan Y. RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat, yaitu didapat hasil minus 111,7 per akar min 3.432,1 dikali 2.530,8 dan didapat hasil minus 4,489. Kemudian ada uji signifikansi korelasi X dan Y, di mana H0 sama dengan P diterima 0. Kemudian H1 P tidak diterima 0. Di mana T hitung sama dengan RXY akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Kemudian didapat hasil minus 4,489 akar 18 per 1 minus dikali minus 4,4489 dan didapat hasil minus 18,875015,4489. Kemudian dapat hasil minus 3,4640, di mana T-tabel lebih besar dari alfa yaitu 0,05 dan dB sama dengan N-2 sama dengan 18, yaitu T-tabel per 0,05 sama dengan 18, 0,05 dibagi 18 yaitu 17,34, sedangkan T hitung lebih besar dari T-tabel dan H0 ditolak, berarti korelasi antara X dan Y adalah signifikan. Ada menghitung koefisien determinasi, di mana rumusnya adalah R kuadrat XYX dikali 100%, yaitu didapat minus 4.4489 kuadrat dikali 100%. Hasilnya 19,792 dikali 100% yaitu 1979,27%. Koefisien variabel mengandung makna 1979,27% dan variabel tingkat pendidikan. Selanjutnya nomor 2 yaitu diketahui pelanggaran hukum per tahun rata-rata 3.750 kasus dengan simpangan baku 325.
Jika kesadaran para pelanggar hukum berdistribusi normal, maka tentukan yaitu yang pertama berapa persen pelanggaran lebih dari 4.600 kasus. Yang kedua berapa peluang pelanggaran hukum antara 3.500 dan 4.500 jika semua kasus pelanggaran ada 20.000 buah. Jawaban yang pertama kita misalkan dulu X yaitu pelanggaran hukum, kemudian 3.750 dan 325. Dan untuk X sama dengan 4.500, maka Z sama dengan 4.500 dikurang 3.750 dibagi 325, maka didapat hasil 2.307. Dan kita lihat nilai tabel pada distribusi normal, kolom Z tepat pada 23 ke kanan diperoleh 0,4071, sehingga 5 dikurangi 0,4871 sama dengan 0,0129 atau 1,29%. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 3.500 dan X sama dengan 4.500, dan untuk X sama dengan 4.500 sudah dihitung, dan untuk X sama dengan 3.600, maka Z 3.500 dikali 3.750 per 3.250 didapat hasil 0,769. Untuk nilai 0,76 yaitu 0,1064. Jadi 0,4871 plus 0,1064 sama dengan 0,5935 atau P sama dengan minus 0,76 lebih kecil sama dengan 2,30 atau 0,5935. Banyaknya pelanggaran hukum antara 3.500 dan 4.500 diperkirakan 0,5935 dikali 20.000 yaitu 11.870. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.